Ibu Dr. Worowinandi juga. Iya, sudah, Pak. Oh, alhamdulillah siap. Mas Ratman Desianto juga sudah bergabung ya. Siap, Bapak. Sudah bergabung, Pak. Mohon maaf terlambat 15 menit. Gak apa-apa, kita tadi istirahat sejenak juga. Jeda sedikit Siap. dari ujian sebelumnya ya. Jam ngantuk ini, Pak. Ya, Ibu Woro tadi bersama saya kebetulan juga baru selesai di ruang Zoom sebelumnya. Ada waktu sebentar lah untuk rehat sejenak gitu. Dan sekarang masuk lagi di ruang Zoom. Kalau begini. Gimana Ibu? Jam segini nih kalau pas kuliah itu pas seperti dulu di Undip itu jam ngantuk-ngantuknya itu tulisan kayak cakar ayam jam segini. Ingat kuliahnya Prof. Kusnadi aja Sumantri itu full dari pagi sampai malam selama 2 hari. Jam ngantuk jam segini. Iya Bu. Mohon izin bisa dimulai Ibu dan ya, Bapak. monggo silakan. Siap, Mas Ratman ya, suaranya kami didengar baik di situ Mas Ratman. Baik Pak, jelas kayak di sebelah. Baik, suaranya Anda juga terdengar sangat baik di sini, cukup jelas. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hingga sore ini kita masih bertahan ya untuk melanjutkan tugas kita ya. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan untuk melaksanakan sidang tesis berjudul sengketa kewenangan penyidikan dalam rangka pemberantasan korupsi ya. Diajukan oleh Saudara Ratman Desianto. Perlu dipahami dulu sebelum kita mulai, seperti biasanya, Mas Ratman, kami bertiga ditugaskan untuk menguji Anda, terdiri dari saya sebagai Ketua Majelis, kemudian Bapak Dr. Miftahul Munir sebagai penguji 2, dan juga yang terakhir Ibu Dr. Worowinandi sebagai penguji 3. Ya. Ini susunan majelis penguji yang akan bertugas menguji Anda pada sore hari ini. Sebelum dimulai, seperti biasanya, pada tahap sebelumnya Anda sudah paham aturannya, Mas Ratman. Untuk kesempatan pertama kita kasih waktu 10 menit ya, untuk pemanasan dulu ya. Jadi pemanasan dulu sekitar 10 menit. Anda sampaikan saja poin-poin penting yang ada dalam tulisan tesis Anda ini. Setelah itu baru kita akan masuk pada sesi 2, sesi ujian. Ya. Secara bergiliran, para penguji akan memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, catatan, dan lain-lain ya, yang harus Anda jawab. Anda catat juga kalau ada hal yang dianggap penting. Dan yang ketiga nanti ada sesi penyampaian pendapat dan penilaian dari para penguji untuk hasil yang dicapai oleh Anda dalam ujian tesis sore ini. Bisa dipahami Pak Ratman? Siap, bisa Bapak. Baik, kita akan segera mulai, tapi sebelum itu ada baiknya ya sebagai umat beragama kita berdoa ya, semoga ujian Anda pada sore hari ini berjalan lancar dengan hasil yang sangat baik ya. Baik, saya beri kesempatan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Harapan kita doa itu bisa membantu Anda untuk tampil tenang, tidak perlu grogi, nggak perlu keburu-buru ya. Jadi santai saja supaya Anda bisa melaksanakan tugas sore hari ini dengan baik. Baik, 10 menit dari sekarang silakan Anda untuk menyampaikan poin-poin penting yang ada dalam tulisan tesis Anda ini. Silakan Pak Ratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
yang terhormat pembimbing 1 Pak Zain, yang terhormat pembimbing 2 Pak Munir, dan yang terhormat Ibu Woro. Pada ujian saat ini kami akan memaparkan terkait tesis, yaitu sengketa kewenangan penyidikan dalam rangka pemberantasan korupsi. Latar belakang dalam tesis tersebut terdapatnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani berbagai lembaga yang berbeda, maka perlu adanya sebuah kajian ilmiah yang mendalam terhadap peraturan perundangan melalui sebuah penelitian dengan pendekatan normatif. Lembaga tersebut, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK, sama-sama memiliki kewenangan melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi. 3 lembaga di atas sama-sama memiliki payung hukum legal dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Realita di lapangan dalam tindak pidana korupsi, ketumpang tindihan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi terlihat ketika kepolisian dan KPK saling mengklaim memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus simulator surat izin pengemudi. Dalam hal ini, rumusan masalah apa akar penyebab terjadi sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bagaimana cara penyelesaian sengketa wewenang Polri, Kejaksaan, KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Metode penelitian, ada tipe penelitian deskriptif analis dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, undang-undang, bahan hukum sekunder, dari buku-buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, paper seminar, hasil penelitian, artikel, dan bahan hukum tersier, media, internet, kamus, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum, studi, pustaka, library research, analisis hukum, bahan hukum, analis dengan metode konten analis. Temuan penelitian, akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK adalah kekaburan beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi. Adapun cara penyelesaian terhadap sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antar institusi terkait dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan mengubah atau mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan undang-undang yang bersangkutan oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya. Kedua, dengan mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif sebagai berikut, antaranya A. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. B. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung. Yang ketiga, dengan menggunakan teori lex specialis derogat legi generali. Sekian paparan dari kami terkait tesis tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Mohon masukan dan saran, terus pertanyaan. Saya kira itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara Ratman Disyanto sudah melaksanakan tugasnya yang pertama dengan baik, ya, menyampaikan poin-poin penting yang ada dalam tulisan tesisnya. Pada sesi 2 ini Anda akan diuji, ya. Karena ini ujian, jadi Anda harus bisa mempertahankan apa yang Anda tulis, ya.
secara bergiliran nanti para penguji akan diberikan kesempatan untuk menguji, jadi bisa bertanya, menanggapi, ya, atau ada koreksi baik substansinya maupun penulisannya, ya. Silakan disiapkan catatannya, mungkin nanti ada hal-hal yang penting tidak perlu disuruh, tapi Anda sudah inisiatif sendiri menulis apa-apa yang dianggap penting dalam diskusi kita pada sore hari ini. Kesempatan pertama saya ingin mengundang yang sudah hadir Ibu Dr. Worowinandi sebagai penguji eksternal, ya. Saya bilang penguji eksternal karena saya dan Pak Miftahul Munir ini sudah 2 tahapan sebelumnya sudah sering berdiskusi dengan Anda tentang apa yang Anda tulis ini, ya. Karena kami adalah pembimbingnya juga. Baik, silakan Ibu Dr. Worowinandi untuk memulai ujian untuk Saudara Ratman Desianto. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sin sebagai Ketua Sidang. Ya, dalam keadaan sehat ya Pak Ratman ya. Siap Ibu. Halo. Alhamdulillah sehat. Siap Ibu. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Pak Ratman, ini judul tesisnya tentang sengketa kewenangan penyidikan dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, saya pengen ini apa? Pengen melihat ya, pengen melihat dulu secara umum ya, secara umum. Ini sebentar saya buka ya ini. Secara umum dulu ini tentang tata tulis ya, tata tulis sedikit ini biarpun sepele tapi mengganggu. Nanti di dalam bab 3 dan bab 4 coba ya, di bab 3 dan bab 4. Ini kalau sesuai yang dikirimkan oleh Mbak Evi ke saya. Nah, bab 3 ini judulnya pembahasan pertama. Bab 4 pembahasan kedua, ini enggak boleh seperti ini ya Pak ya. Karena kalau pembahasan pertama itu apa kan enggak tahu. Pembahasan kedua itu apa gitu. Nah, ini harus disesuaikan dengan isi rumusnya. Walaupun tadi di depan Pak Ratman sudah menguraikan bahwa rumusan masalah pertama itu tentang akar sengketa kewenangan yang berada di sumbernya gitu. Kemudian yang kedua tentang kalau nggak salah rumusan masalah kedua itu bagaimana cara penyelesaian sengketa. Nah, saya akan melihat yang pertama. Nah, mungkin sebelum yang pertama ini nanti perhatikan tentang tata tulisnya. Saya tadi menemukan, saya lupa di halaman berapa gitu. Jadi di dalam tulisan itu disebutkan pasal 1 ayat 1. Enggak boleh ya, kalau pasal 1 ya harusnya angka 1 atau butir 1. Atau mungkin pasal 1 angka 2 atau butir 2. Penyebutannya seperti itu. Karena di pasal 1 hanya merupakan kemudian untuk apa? Untuk undang-undang pasal-pasalnya ini tidak boleh untuk di-footnote-kan ya. Karena berlaku fiksi hukum. Jadi semua orang dianggap sudah kan itu ya mungkin sumber dari literatur itu boleh di-footnote-kan atau dari jurnal itu boleh. Kalau undang-undang langsung masuk, misalkan pasal 362 KUHP isinya dinyatakan ini seperti itu.
Jadi nggak usah di footnote. Undang-undang dasar juga begitu, nggak boleh di footnote. Nah, itu secara umum. Nah, saya akan melihat langsung ke rumusan masalah ya. Apa akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Nah, ini menurut saya bagus ya rumusan masalah ini ya, karena rumusan masalah ini tidak mengulang judul seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini sangat bagus ini. Ini ke arah yang sangat mendasar pertanyaan ini. Nah, di dalam penelitian karena Pak Ratman meneliti tentang hukum normatifnya, memakai yuridis normatif. Nah, apa yang menjadi teman dari Pak Ratman? Akar penyebabnya itu apa? Halo? Halo? Siap, Bu. Ya. Akar penyebabnya itu apa, Pak? Mohon izin, Bu. Untuk akar. Siap, Bu. Halo? Izin, Ibu. Halo. Silahkan dilanjutkan, Ibu. Ya. Izin, Ibu. Akar penyebabnya apa? Untuk suaranya. Pak Ratman. Siap. Untuk akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri dan Kejaksaan dan KPK adalah kekaburan beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi, Bu, sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi. Nah, setelah memang saat ini konflik ini tidak terjadi selama ada koordinasi, Bu. Semuanya kita kepolisian bersama Kejaksaan, bersama KPK, dengan adanya koordinasi mungkin konflik itu tidak terjadi. Nah, yang kami ini koordinasi itu kan bukan merupakan undang-undang atau aturan, Bu. Jadi tergantung kadang-kadang ketua, para ketua dan para kepala yang pintar-pintar koordinasi, terjadinya seandainya kalau adanya koordinasi itu tidak terjadi konflik. Namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur terkait kewenangan tersebut. Contohnya apabila di KPK dengan adanya kerugian negara 1M ke atas itu harus ditangani KPK, atau di bawah 1M antara kepolisian dan Kejaksaan. Nah, itu sampai saat ini belum diatur. Dan ada pasal, kalau tidak salah pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Itu kan wewenang penyidikan hanya ada pada KPK, Bu. Nah, itu kan ada diatur 1M ke atas. Namun ternyata KPK bisa juga menangani yang di bawah 1M. Ada yang 100 juta, 200 juta juga bisa menangani. Itunya yang kami menjadi akar penyebab itu, Bu, menurut kami. Nah, sekarang kriteria kekaburan itu seperti apa? Kriteria kekaburan menurut Pak Ratman. Mohon izin, Bu, terkait kekaburan. Kok tiba-tiba di situ terkait adanya pasal yang cenderung mengakibatkan multitafsir, Bu. Yaitu pada pasal 284 ayat 2 KUHP. Yang ayat pertama, terhadap perkara yang ada sebelumnya, terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini. 2, dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah,
keterangan tersebut, Bu, bagi kejaksaan, jangka waktu 2 tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, di mana pelanggaran terhadap kitab undang-undang hukum pidana yaitu KUHP sajalah yang menjadi kewenangan polisi untuk menyidik. Sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi. Nah, kepolisian berpendapat bahwa apabila jangka waktu 2 tahun, maka polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus. Bukti tersebut menjelaskan sudah adanya tumpang tindih kewenangan antara 2 instansi ini. Namun dalam realitinya seakan tidak ada masalah dengan adanya ketumpang tindihan tersebut. Pada prakteknya hubungan antara kedua instansi tersebut baik-baik saja. Namun sebenarnya ada background perselisihan antara 2 instansi tersebut setelah diundangkannya KUHP khususnya mengenai pasal 284 ayat 2, Bu. Nah, cuma saya begini, di bab 3 itu saya kok belum melihat analisisnya ya. Analisisnya di sini belum muncul ya. Analisis yang dikemukakan oleh Pak Ratman itu belum muncul. Ya, di sini. Ini banyak ini undang-undang di footnote nih, nggak boleh ini seperti ini ya. Undang-undang jangan dipakai footnote. Kemudian ini ya. Di sini saya lihat memang sedikit tentang penjelasan dari OJK Ligis, tapi di situ kan bukan analisisnya Pak Ratman. Saya pengen di situ analisisnya Pak Ratman itu muncul. Jadi berdasarkan kalau OJK Ligis begini, nah apa pendapatnya Pak Ratman? Jadi nggak hanya sekedar ngutip pendapat gitu. Ya itu nanti tolong diperbaiki ya, karena di sini saya lihat kok belum muncul analisisnya begitu. Ini Bapak hanya ngutip pasal-pasal, tapi analisisnya belum nampak. Ya, ini pasal-pasal ini belum nampak analisisnya ini. Itu untuk yang pembahasan untuk yang bab 3. Nah, sekarang saya akan melihat bab 4. Coba silahkan ditayangkan ulang yang di slide-nya Pak Ratman. Di slide-nya Pak Ratman tadi yang dipresentasikan tadi. Terus loh, sebentar. Di atasnya ini. Nah, ini ya mungkin sedikit saya luruskan. Ini kalau sebenarnya yang diuji ini kan undang-undang, karena di situ ada konflik antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Ya, misalkan KUHP. Penyidik, kalau menurut KUHP itu polisi adalah penyidik tunggal. Nah, di samping polisi, kalau dulu ada yang namanya hukum pidana khusus yang mempelajari hukum pidana yang peraturannya tersebar di luar KUHP, seperti delik korupsi atau tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu hukum pidana khusus ya. Yang hukum acaranya tentu saja juga agak berbeda dengan yang konvensional. Konvensional itu maksudnya yang diatur di dalam KUHP. Nah, di dalam delik korupsi atau tindak pidana korupsi. Ini kan tadi disebutkan bahwa akar permasalahan tadi ada kekaburan
antara aturan yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian caranya apa? Caranya. Nah, di sini caranya tadi mengubah atau mencabut. Apa bisa langsung mencabut? Karena kalau seperti ini sudah ranahnya nanti di ini ya di semacam hukum konstitusi itu ya. Jadi ada judicial review, JR gitu ya. Nah, cuma masalahnya sampai sekarang apakah sudah ada yang mengajukan judicial review terhadap kekaburan dari pasal itu, dari benturan pasal-pasal itu atau benturan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak sudah meneliti belum sampai ke situ? Untuk menggali sampai ke apakah sudah ada pihak-pihak yang mengajukan judicial review terhadap tadi kekaburan atau konflik antar undang-undang ini. Ke direktorinya MK sudah belum, Pak? Mohon izin Bu, untuk sampai saat ini kami mencari belum ada itu Bu untuk pengajuan atau pencabutan atau terkait aturan tersebut. Hanya kami kan berharap mungkin bisa dari pemerintah dan DPR untuk membuat RUU baru itu Bu. Nah, terkait tindak pidana korupsi itu mungkin saat itu pasal-pasal terkait korupsi itu dijadikan satu di KUHP yang terbaru itu Bu. Cuman sampai sekarang belum disahkan sama Pak Presiden. Mungkin begini sedikit ya, saya luruskan ya. Saya mengikuti beberapa kali acara tentang ini ya, tentang sosialisasi tentang rancangan KUHP yang baru itu ya. Sebenarnya di rancangan KUHP itu kalau orang awam melihat itu seolah-olah rancangan KUHP nasional kita itu keranjang sampah. Kenapa saya katakan keranjang sampah? Karena seolah-olah semua tindak pidana itu masuk ke situ. Mau yang hukum pidana internasional, mau yang terkait dengan pelanggaran berat HAM, mau yang terkait dengan terorisme, masuk ke situ. Padahal di situ yang akhirnya orang mempunyai penilaian bahwa ngapain ada lex spesialis, toh sudah ada KUHP yang nantinya akan mengatur semuanya. Tidak, ya. Jadi tetap ada porsinya. Saya kebetulan ada bahannya dari Prof. Harkristuti Harkrisnowo ya. Kebetulan saya mengikuti itu beberapa kali di forum itu. Jadi undang-undang ini tetap memerlukan sebagai umbrella act ya. Itu tetap memerlukan undang-undang pelaksana, yaitu yang lex spesialis itu tetap ada. Nah, memang sedikit ini saya lihat. Ini memang kalau kita lihat sengketa kewenangan, itu sebenarnya ini masalah klasik ya. Bahkan mungkin kalau kita melihat dari sisi orang hukum, ini ada konflik antara undang-undang satu dengan yang lain. Tapi saya sanksi kayaknya sih sudah ada atau kayaknya sih sudah, saya kurang tahu, belum meneliti persis karena memang fokus saya bukan untuk yang hukum konstitusi ya. Jadi nanti bisa dilihat ke direktorinya Mahkamah Konstitusi.
apakah sudah ada atau belum pihak-pihak yang mengajukan ini gugatan ini. Karena ketika ini mencuat ke dalam fakta bahwa dari hukum ini nanti diseret ke ranah non hukum, terus ke politis, seperti itu. Yang sudah akan seperti itu. Itu baru akan selesai kalau presidennya turun tangan. Seperti dulu waktu cicak buaya itu kan masih zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Kalau tidak salah itu zaman cicak buaya itu. Kalau tidak salah itu ada aspek politisnya, tapi kita kan orang hukum, jadi kita hanya bisa mengkritisi dari sisi hukum. Ya memang ini pengujian undang-undang. Sedikit saya luruskan, untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini kok rasanya bukan nih ya, kalau masih sama undang-undang itu Mahkamah Konstitusi. Tapi di bawahnya itu, nah ini bisa ke Mahkamah Agung. Jadi ini menurut saya ada yang mengganjal ya untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Rasanya bukan undang-undang dasar deh, sesama undang-undang. Karena kalau undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dia nggak boleh. Jadi ya harus undang-undang dengan undang-undang, karena ini yang dipermasalahkan tadi kan ada kekaburan aturan ya. Tolong ini nanti diperhatikan lagi bagian ini, karena kok rasa-rasanya mengganjal ya untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini. Karena memang saya bukan orang HTN ya, jujur, jadi saya ya kurang mengikuti secara intens ya tentang masalah-masalah seperti ini. Tapi setahu saya ini antara undang-undang dengan undang-undang itu memang pengujiannya untuk uji materialnya ada pada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang ketiga. Saya pengen tanya, menggunakan teori lex spesialis di Rohat Legi General itu seperti apa maksudnya? Ini di dalam temannya Pak, ini ya Pak Ratman ya. Maksudnya apa? Cara ketiga, menggunakan teori lex spesialis di Rohat Legi General itu. Halo. Ya, halo. Halo, Pak Ratman. Halo, Pak Ratman, dengar suara saya? Siap, Ibu. Iya. Maksudnya menggunakan cara ketiga, menggunakan teori lex spesialis di Rohat Legi General itu seperti apa maksudnya? Saya minta tolong dijelaskan. Halo. Halo. Siap, Ibu. Ya. Tolong dijelaskan. Mohon izin, Ibu, untuk penjelasan kami. Mengapa kita menggunakan teori lex spesialis Rohat Legi Generalis? Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam menggunakan asas lex spesialis, Bu. Alasannya rangkaian ketentuan atau norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, Bu. Kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut. Rangkaian ketentuan norma atau norma lex spesialis harus dalam suatu tingkatan atau hierarki yang sama dengan rangkaian ketentuan norma lex generalis, contoh undang-undang dan undang-undang.
rangkaian ketentuan norma harus berada dalam rezim atau lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis. Contohnya KUHP, KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan. Nah, terkait KPK itu kan masuk ke khusus, Bu. Spesialis khusus korupsi, Bu. Nah, ini yang cara ketiga ini dikatakan bahwa untuk tipikor itu kan ada undang-undangnya khusus. Nah, ini tapi kenyataannya dalam prakteknya ini kan dasolennya kan seperti itu ya, tapi dasennya itu tetap ada sengketa. Nyatanya tetap ada sengketa. Bahkan sampai rame ya itu kalau Pak Ratman melihat ya, mengikuti dua antara cicak dan buaya itu ya. Seperti itu. Walaupun memakai teori ini, tapi nyatanya tetap ada sengketa. Terus bagaimana? Maksudnya kami yang kami maksud ini, Bu, untuk menangani suatu tindak pidana korupsi, mana yang lebih berhak gitu, Bu? Apakah KPK atau kepolisian atau kejaksaan? Gitu, Bu. Dan tentunya hal ini kan harus ada undang-undang atau aturan yang mengatur kepada ketiga lembaga tersebut, Bu. Itu sehingga tidak ada kekaburan pasal atau aturan yang sama-sama berwenang gitu, Bu, untuk menangani. Ya, oke. Itu jawaban dari Pak Ratman ya. Coba ini sekarang kita lihat di kesimpulan. Ada nggak ini ditayangkan di kesimpulan? Oh, nggak ditayangkan ya kesimpulannya ya. Ya, oke. Ini nggak ditayangkan kesimpulannya. Ya udah, ini saya lihat secara manual ya. Secara manual di kesimpulannya. Nih, di bab 5 penutup. Di bab 5 ini di penutupnya ini Pak Ratman kurang 7 poin ya, karena ini Bapak masih menjelaskan ini apa dari A sampai Z-nya di sini sehingga panjang banget ini kesimpulannya. Ya. Ini. Jadi tolong nanti disederhanakan karena 50 ayat 3 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang ini pasal 6 ayat 1. Nah, di kesimpulan itu tidak membutuhkan uraian seperti ini lagi, Pak. Jadi Bapak cukup akar penyebab terjadinya sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi ini sudah nggak usah diuraikan panjang lebar dasar hukumnya. Jadi menurut saya di penutup ini masih apa ya, masih kabur. Jadi belum menyentuh ke intinya. Baik kesimpulan pertama maupun kesimpulan kedua. Ya, mungkin dari saya begitu Pak. Pak Sen sebagai ketua sidang, saya kembalikan lagi kepada Pak Sen. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Dr. Worowinandi sudah mengawali ujian Saudara Ratman Disyanto dengan mengajukan beberapa catatan, beberapa pertanyaan, dan juga sekaligus tanggapan. Mohon untuk Ratman Disyanto mencatat hal-hal penting yang disampaikan beliau tadi ya. Sebab nanti kita dalam proses penyempurnaan
tulisan tesis Anda ini akan menggunakan pedoman sebagaimana yang disampaikan dalam ujian pada sore hari ini. Ya. Saya juga mencatat beberapa di sini yang saya harapkan juga bisa membantu Anda untuk bisa melakukan revisi-revisi terhadap yang disampaikan oleh beliau tadi. Ya. Baik, masih bisa lanjut, Pak Ratman? Siap, Bapak. Tetap semangat, Bapak. Ya, harus tetap semangat ya. Siap. Boleh minum dulu, Bagi, ambil nafas. Siap, Ibu. Siap, Bapak. Saya akan berikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Saya nanti pamungkas saja belakangan, karena saya tidak banyak yang saya sampaikan. Insya Allah Bapak Miftahul Munir ini bisa memberikan catatan-catatan yang berharga untuk penyempurnaan tulisan Anda. Silakan Bapak Miftahul Munir. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Zen, Pak Ratman Desianto. Tadi sudah banyak dibedah oleh Bu Woro. Beliau sangat teliti, penulisan dan yang lain-lain. Pak Ratman, saya melihat di sini beberapa sudah jelas ya. Menurut saya beberapa sudah jelas. Cuman bahwa kepolisian dan kejaksaan merasa masih punya punya hak untuk melakukan penyidikan dan yang lain-lain pada tindak pidana korupsi, ya. Tapi bahwa setelah keluarnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi, saya pikir kedua institusi yang lain selain KPK, yaitu kepolisian dan kejaksaan, sudah tidak mempunyai hak itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini masalah koordinasi atau kemudian masalah kepentingan pada masing-masing institusi, terutama misalnya kepolisian dan kejaksaan. Kalau kita kemudian melihat ke belakang, bagaimana kemudian KPK seharusnya mempunyai tugas yang paling mempunyai hak dan yang paling besar ketimbang kepolisian dan kejaksaan, tapi kemudian di beberapa pernyataan pernyataan beberapa tokoh di situ, KPK hanya diibaratkan sebagai cicak dan kepolisian adalah sebagai buaya misalnya, atau kemudian kejaksaan sebagai apa misalnya kan gitu. Ini apakah masalah koordinasi atau masalah kepentingan kira-kira, Mas Ratman? Silakan. Mohon izin Bapak terkait yang ditanyakan Bapak. Kalau menurut kami untuk penanganan hukum atau penanganan korupsi itu antara KPK dan kepolisian, kejaksaan menurut kami sih adanya kepentingan, Bapak. Jadi adanya kepentingan elit-elit atas gitu loh, Bapak. Iya. Sehingga yang di bawah akhirnya mengikuti instruksi yang di atas sehingga timbullah konflik itu, Pak. Nah, seandainya yang di atas itu bisa selalu koordinasi atau berkomunikasi antar, ya mungkin konflik yang sudah terjadi itu mungkin yang dulu sudah terjadi mungkin bisa tidak terjadi, Bapak. Karena ya itulah koordinasi itu. Namun yang kami bahas di sini kan koordinasi itu bukan merupakan undang-undang, Bapak. Kan hanya ya koordinasi komunikasi gitu, Pak. Yang kami harapkan kan adanya
undang-undang atau peraturan yang memang mengatur terkait kewenangan tersebut. Memang dulu tuh ada aturan bahwa KPK itu menangani kasus korupsi itu di atas 1M. Tapi contohnya juga ada KPK juga menangani di bawah 1M. Yang kami tahu terkait kasus di daerah Pamekasan, Bupati Pamekasan itu kan ada suap di bawah 500 juta. Nah, itu yang nangani KPK gitu, Bapak. Jadi sehingga kami berkesimpulan bahwa KPK walaupun sudah awalnya ada aturan 1M ke atas, ya KPK juga bisa menangani yang di bawah 500 atau di bawah 1M, Bapak. Ya, Mas Ratman, kalau kita melihat pasal 7 Undang-Undang KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi, mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, dan beberapa hal yang lain, ini saya pikir ini bertolak belakang dan bahkan sangat mengaburkan. Pada pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan. Dan KPK adalah mempunyai hak otoritas tertinggi tidak terpengaruh atau tidak mempertimbangkan kekuasaan yang lain kecuali kemudian pertimbangan KPK. Apakah di sini kepentingan itu dipicu oleh ini? Menurut Mas Ratman bagaimana? Kalau saya melihat ya, koordinasi itu tidak hanya kemudian sebagai arahan, tapi aturan ini. Aturan dalam pasal UU KPK di halaman, saya lupa halamannya di ininya Mas Ratman itu. Saya baca ya. Pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang. Kemudian di bawahnya lagi di pasal 7 UU KPK berbunyi yang saya sebutkan tadi. Ini menurut saya kemudian KPK bahwa di pasal 3 UU KPK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen. Jadi kalau kemudian harus melakukan koordinasi dengan lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun ini, termasuk wewenangnya, saya pikir ini sudah mengaburkan. Mungkin ini tawaran untuk didalami. Gimana menurut Mas Ratman? Mohon tanggapannya. Halo? Siapa Pak? Ya. Terkait ini Bapak, yang kami kedepankan yaitu pasalnya atau aturannya harus jelas Bapak. Gitu. Oke. Sampai saat ini karena tidak ada aturan atau pasal yang jelas, akhirnya upaya untuk tidak adanya konflik atau sengketa itu, makanya adanya koordinasi itu Bapak. Ya. Justru kemudian di frasa koordinasi itu yang kemudian menjadi masalah menurut saya. Karena di pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah jelas pada ayat 1 kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Ini baru tahap awal loh, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa.
Kira-kira apakah di sini yang perlu didalami oleh Mas Ratman sehingga kemudian delik ininya, apa celah-celah yang bisa kemudian dibenarkan oleh institusi kepolisian atau kemudian kejaksaan mengenai koordinasi itu yang kemudian mungkin bahasanya harus diperlugas, harus dipertegas bahwa koordinasi itu bukan bersifat kemudian mempengaruhi pada kasus-kasus tertentu hanya pada koordinasi saja, bukan meminta pertimbangan lain selain koordinasi. Kira-kira bagaimana Mas Ratman? Ya, izin Bapak. Ya, silakan. Makanya kami mencontohkan terkait pasal 50 ayat 3 ini, Pak. Ya. Ayat Undang-Undang Nomor 30 tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, dalam hal Komisi Pemberantasan sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana maksud pada ayat 1, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Makanya pasal ini yang membuat kami contoh untuk hal ini, Bapak. Iya. Nah, apa dalam pasal inilah adanya kekaburan multitafsir gitu, Bapak. Multitafsirnya seperti apa kira-kira menurut pemahaman Mas Ratman dengan pasal 50 ayat 3 ini? Ini Bapak, yang kami maksud multitafsir ini tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di undang-undang, Bapak. Yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata yang dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi yang contohnya ada simulator SIM itu. Ya, betul. Ya, silakan Mas Ratman. Bukan sekedar oknum melakukan yang terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka diatur dalam KUHAP, Bapak. Nah, ketidakjelasan yang timbul karena kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam penyidikan ganda yang dulu pernah terjadi di simulator SIM itu, Bapak. Jadi saling mengeklaim, saling duluan yang menangani kasus tersebut, Bapak. Nah, mungkin ya itu kembali lagi ke kata-kata yang Bapak tanya tadi itu, Bapak, yaitu kepentingan, Bapak. Sehingga dengan adanya kekaburan ini salinglah berwenang lah. Saya yang lebih wenang, saya yang duluan begitu, Bapak. Jadi itu, Bapak. Ya, itu dia. Mungkin yang perlu diperdalam, yang perlu dieksploitasi sama Mas Ratman, bagaimana kemudian gramatikal ini bisa dikritisi bahwa disinilah delik atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan karena memang secara gramatikal kita bisa korupsi kemudian dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, bukan berarti semua kasus korupsi itu dilakukan oleh KPK. Tapi di sini ketika KPK memulai, maka kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang memulai penyidikan, gitu ya? Ya. Betul. Terus kemudian, bagaimana kemudian ketika Komisi Pemberantasan Korupsi itu dihubungkan dengan bahwa pasal 3 UU KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang independen, melaksanakan dan mempunyai wewenang, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dihubungkan dengan pasal 50 ayat 3 nomor 30 tahun 2002 itu supaya kemudian mempertegas ini bahasa gramatikal dari UU tersebut.
Tidak hanya kemudian menyebut apabila penyidikan dilakukan KPK, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang misalnya. Tapi kemudian mempertegas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hak tertinggi untuk itu. Kalau kemudian tadi disebutkan 200 sampai 500 juta bisa dilakukan KPK, kenapa tidak dilakukan KPK semuanya? Karena memang di dalam Undang-Undang pasal 3 UU KPK menyebutkan seperti itu. Kalaupun kemudian ada koordinasi seperti saya sebutkan tadi, koordinasi itu hanya sekedar, mungkin kemungkinan hanya sekedar informasi, hal-hal yang kemudian mengenai undang-undang dan lain-lain untuk mempertegas bahwa itu benar atau tidak benar untuk menuntut pelaku misalnya. Atau kemudian berkoordinasi karena wilayahnya kemudian untuk mencari bukti-bukti yang lain minta penyidikan dari kejaksaan dan kepolisian yang terdekat misalnya. Apakah bisa seperti itu, Mas Ratman? Pasal 3 UU KPK untuk menguatkan pada pasal 50 ayat 3 tahun 2002 tidak hanya mengenai penyidikan, tapi bahwa semua penyidikan, putusan dan yang lain-lain, penuntutan dan putusan dan yang lain itu dilakukan oleh KPK. Misalnya. Silakan Mas Ratman. Mohon izin Bapak. Ya. Kalau sepengetahuan kami, KPK itu juga ada yang dari kepolisian, juga ada yang dari kejaksaan. Betul. Jadi di KPK itu kalau sudah di ranah penyidikan, terus untuk penuntutannya itu juga ada di KPK sana. Ya. Pak. Jadi satu di KPK di Jakarta itu. Betul. Nah, terkait ini kan disebutkan di pasal 50 ayat 3 ini kan dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah mulai penyidikan, Bapak. Nah, penyidikan. Ya. Kalau memang semuanya ada kasus korupsi yang ditangani penyidikan, seandainya penyidikan dari Polri. Polri sudah melakukan penyidikan di Polri. Nah, kejaksaan atau KPK juga nggak bisa langsung ambil alih atau itu nggak bisa, Bapak. Nah, karena di kasus korupsi ini, Bapak, kan ada 3 tahap, Bapak. Yang pertama, adanya informasi dari masyarakat bahwa anggap pembangunan, Bapak ya, konstruksi semuanya, Pak, ada sebuah pembangunan di daerah kabupaten sini telah anggaplah intinya korupsi, Bapak. Nah, melalui surat Dumas atau informasi kadang-kadang masyarakat itu mengirimnya ke KPK, Bapak, ke kepolisian, juga ke kejaksaan. Nah, dengan satu permasalahan yang sama. Nah, di penanganan korupsi ini kan ada 3 tahap, Bapak. Yang pertama itu klarifikasi. Klarifikasi ini benar nggak ada tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya di tahap penyelidikan. Setelah tahap penyelidikan baru naik ke penyidikan. Nah, yang kami alami saat ini apabila di tahap klarifikasi, disitulah ada koordinasi, Bapak, antara anggaplah kepolisian dan kejaksaan atau dengan KPK, Bapak. Nah, seandainya Dumas yang dari masyarakat itu dikirim ke KPK, juga dikirim ke kepolisian dan dikirim ke kejaksaan, pas di tahap klarifikasi kita tahu bahwa sama-sama dikirimin surat, nah disitulah ada koordinasi. Akhirnya apakah KPK yang nangani, apakah kepolisian yang nangani, atau kejaksaan yang nangani. Nah, kalau di sini Bapak, kami sebagai juga penyidik korupsi, saat apabila ada Dumas yang ke kami, pas kita turun mengklarifikasi, ternyata, Pak, ini sudah dilaporkan ke kejaksaan.
akhirnya kami koordinasi dengan kejaksaan, apakah benar ini kasus atau dumas atau informasi dari masyarakat? Oh ya Pak, benar, ini sudah ditangani. Akhirnya kami mundur, kejaksaan yang menangani Bapak, begitu. Itu masih di ranah klarifikasi terkait informasi korupsi itu Bapak. Karena korupsi ini kan penanganannya cukup panjang Bapak. Jadi klarifikasi untuk memastikan adanya korupsi, kalau memang ada pasti korupsi, kita melakukan penyelidikan terkait kerugian negaranya Bapak. Setelah ketemu kerugian negaranya, kami tingkatkan ke penyidikan. Penyidikan itu ya sudah keluar laporan polisi atau sudah di ranah penyidikan. Nah, itu yang sudah paling berhak menangani Bapak menurut kami. Yang kami bahas di sini ya sampai sekarang aturan yang baku atau aturan yang apa untuk ketiga lembaga ini belum ada sampai sekarang Bapak, gitu. Ya, siap Mas Ratman. Jadi memang ini ya, apa namanya, kalau misalnya koordinasi seperti itu kan antar lembaga seperti yang disampaikan Mas Ratman itu bisa kita terima, bahwa juga di dalam institusi KPK ada kejaksaan dan kepolisian, iya, tapi koordinasinya sudah kan di bawah KPK langsung. Kalau mungkin antar lembaga lagi lebih dari sekedar koordinasi mengenai informasi dan klarifikasi, lebih dari itu, maka apa namanya, pasal 3 UU KPK itu kemudian dipertanyakan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ratman, ketidakadanya undang-undang yang kemudian mana yang lebih berhak untuk melaksanakan penyidikan dan yang lain-lain untuk dibutuhkan dalam persidangan, itu yang kemudian belum ada, dan mungkin disinilah apa namanya, kepentingan tesis ini untuk menjelaskan itu. Saya cukup, Mas Ratman. Saya Pak Zen. Terima kasih atas waktunya Pak Zen. Saya cukupkan pertanyaan saya. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Siap Bapak. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir ya, sudah menyampaikan beberapa hal penting ya terkait apa yang ditulis oleh Anda di tesis ini ya. Ada beberapa hal yang menurut saya penting tadi disampaikan oleh beliau ya. Yang menurut saya itu akan berpengaruh penting juga terhadap arah revisi Anda ya. Tadi ada beberapa kunci-kunci berhasil dibuka oleh Pak Munir ya, Pak Miftahul Munir. Saya coba sedikit saja, kalau saya tidak banyak Mas Ratman. Masih bisa ya bertahan ya? Ya Bapak, masih. Baik, saya sedikit saja Mas Ratman ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Worowinandi dan Bapak Dr. Miftahul Munir tadi ya. Memang saya akui ya, kalau tugas memberantas korupsi secara seluruhnya kemudian diserahkan kepada KPK, ya, mulai dari pusat sampai daerah, ya, bahkan sampai ke desa misalnya, ya, itu memang saya berkeyakinan secara teknis ya dan lain-lain itu tidak akan mampu KPK melakukan itu, tugas-tugas itu. Ya. Terlepas dari berbagai dasar hukum yang Anda sampaikan tadi ya, karena masing-masing lembaga ini kan punya dasar hukumnya sehingga merasa berwenang untuk ikut melakukan penyidikan ya. Tapi memang cobalah kita sedikit berpikir juga ya.
kasus korupsi itu kan sudah menjadi apa ya? Kalau saya bilang itu memang sulit ya merubah kultur itu ya. Butuh waktu yang lama menurut saya ya. Walaupun undang-undangnya baru, ya, orang-orangnya juga baru, ya kan? Di era reformasi ini kan banyak orang-orang baru yang idealis-idealis itu sudah berhasil kita orbitkan ya di berbagai pos-pos penting ya, termasuk di KPK, di Polri dan sebagainya. Tapi kulturnya ini memang kultur korupsi yang akut gitu, Mas. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pusat sampai daerah itu kultur korup ini memang sangat akut, sulit disembuhkan, butuh waktu yang lama. Oleh karena itu menurut saya tugas berat memberantas korupsi yang banyak ini ya, dari pusat sampai daerah ini memang tidak bisa memang hanya dibebankan kepada lembaga KPK. Makanya saya setuju kalau misalnya kita coba benahi ya peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih tadi ya, overlap gitu ya, supaya bisa membantu KPK ya. Memang sih tugas utama dari pemberantasan korupsi ini memang KPK ya. Lahirnya KPK itu kan sebenarnya dalam rangka menjawab kebutuhan yang sangat mendesak, betapa korupsi itu benar-benar sudah sangat parah di negeri ini gitu. Dua institusi sebelumnya Polri dan Kejaksaan memang disorot belum mampu untuk memberantas ini. Ya, makanya KPK kemudian lahir gitu kan. Nah, saya berharap Anda kebetulan di Polri di pidana korupsi ya, ini mau memahami masalah ini. Jadi kalau tadi disampaikan ada kepentingan-kepentingan, saya kira kepentingannya harus disamakan. Jadi kepentingannya itu sama-sama ingin membersihkan negeri ini dari korupsi, ya. Sehingga tidak ada motivasi politis-politis, ya. Seperti yang tadi disinggung oleh Pak Dr. Miftahul Munir, ya. Nah, kalau seperti itu saya kira bisa bersinergi gitu. Ya. Nanti diperbaiki peraturan perundang-undangnya yang dianggap overlap itu, kemudian di tahap penegakannya ini bisa bersinergi dua kekuatan tiga institusi ini menurut saya. Itu. Ini tanggapan saya, saran-saran saya ya melengkapi apa yang disampaikan oleh para penguji sebelumnya. Silakan ditanggapi dulu, Mas. Siap, Bapak. Mohon izin Bapak menanggapi. Memang lahirnya KPK itu awalnya bertujuan untuk pembinaan atau sifatnya bukan penegakan hukum. Awal KPK dibentuk itu sebagai asistensi kepada kami kepolisian dan kejaksaan. Itu KPK tujuannya hanya untuk pencegahan dan asistensi ke kita semua. Namun ternyata KPK juga bisa melakukan tindakan hukum atau penegakan hukum. Akhirnya timbullah 3 lembaga ini untuk menangani pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Itu Bapak. Kami saat ini 3 lembaga tersebut, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, memang tidak lepas dari selalu koordinasi, Bapak. Jadi apabila Kejaksaan melakukan penyidikan terkait korupsi, juga ada laporan juga ke KPK. Dan kami juga kalau semuanya melakukan penyidikan terkait tindak pidana korupsi juga ada laporan juga ke KPK. Jadi di KPK itu ada semacam data terkait penanganan tindak pidana korupsi se-wilayah Indonesia, se-Indonesia ini, Bapak. Jadi saat ini terkait itu
KPK ini yang mengontrol dan mengasistensi kita sebetulnya pada saat ini. Namun tetap lagi kita yang dikedepankan adalah koordinasi itu, Bapak. Tetap begitu. Namun untuk undang-undang atau aturan atau pasal sampai saat ini belum ada memang. Semua nanti tergantung dari ketua KPK-nya atau Pak Kapolri-nya atau Pak Kajagung itu, Bapak, yang selalu koordinasi di atas. Gitu, Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan ya. Jadi itu saran-saran kami setelah membaca tesis Anda ya, supaya tidak berlarut-larut kalau misalnya ada dugaan sengketa kewenangan seperti ini ya. Pak Ratman, seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang KPK ini sebenarnya kalau menurut saya ya, dibanding Polri ya, sebenarnya lebih kuat Polri ya. Dalam hal penegakan hukum, kalau saya pribadi mengakui bahwa sebenarnya lebih kuat Polri kalau bicara kemampuan, energi ya, segala fasilitas dan lain-lain, itu lebih kuat Polri sebenarnya dalam penegakan hukum ya. Bayangkan saja, misalnya satu contoh ya, KPK itu kan tidak punya kaki sekuat-kuatnya sampai di daerah, apalagi sampai ke desa kan, iya kan? Beda dengan Polri. Polri itu sudah sangat lama institusi yang tua bersamaan berdirinya Republik ini kan. Itu dari pusat sampai daerah itu kan kakinya sangat kuat ya. Jadi semuanya bisa mereka mengelola penegakan hukum sampai di daerah itu, sampai di desa-desa bisa kalau mau itu Polri. Tapi KPK tidak punya kemampuan itu sebenarnya. Gitu. Cuman persoalannya memang seperti yang sampaikan tadi, ada problem di norma ya, di undang-undangnya itu ya. Bayangkan ya, keterbatasan KPK yang saya ceritakan tadi itu ternyata didukung dengan norma yang luar biasa besarnya. Ya, jadi kalau bicara norma, memang lebih kuat lebih kuat KPK dalam hal memberantas korupsi. Ya, makanya kemudian kemarin ada yang protes bahwa jangan sampai kewenangan KPK yang sangat besar ini kemudian direvisi, dirubah gitu. Ya. Itu kan yang dulu kita rame-rame mendengarkan begitu itu, ya kan? Nah, coba KPK itu institusinya tidak terlalu besar, tidak sebesar Polri, tapi kewenangan menyidik dan lain-lain menegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi itu lebih besar daripada Polri. Ya. Ini menurut saya problem juga. Ini undang-undangnya gimana ini? Ini kan yang harus didiskusikan menurut saya. Ya, KPK-nya kemampuannya seperti itu, ya kan? Tapi kewenangan memberantas korupsinya lebih besar daripada Polri, daripada kejaksaan yang menurut saya secara institusi lebih kuat gitu, ya, daripada KPK. Ya. Nah, ini mungkin juga masukan-masukan seandainya teman-teman Polri berkeinginan untuk merevisi, ya, mengambil jalur revisi ya, terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih itu. Tapi kalau Anda mau pilih seperti cara-cara yang konvensional yang sampai ceritakan tadi, dengan cara menafsirkan ya lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori, gitu-gitu ya. Kemudian koordinasi, ya silakan saja. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Anda. Ini harus didukung dengan perubahan norma hukumnya, ya, peraturan perundang-undangnya. Ya. Ke depan tidak mungkin kita bertahan seperti ini, gitu, ya. Karena ini kadang-kadang ada momen-momen yang kadang-kadang sering membuka ini, Pak, membuka sengketa-sengketa begini. Ya. Sekarang momennya baik, harmonis, gitu. Yeah. Nanti ada lagi tuh momen-momen yang sifatnya politis itu kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang membuka kembali luka sengketa ini kemudian dibenturkan satu sama lain.
Dan itu tidak baik dalam dunia penegakan hukum kita, apalagi disaksikan oleh masyarakat luas gitu. Ya. Saya kira itu masukan dari saya, boleh ditanggapi sedikit. Kalau misalnya ingin ditanggapi, monggo silakan. Memang benar Bapak, terkait penegakan atau penanganan korupsi tersebut, memang kadang-kadang kami lembaga ini hanya dibuat alat dari kekuasaan itu Bapak. Terus memang tidak ada untuk tesis tersebut ini Bapak, kalau seandainya yang menurut Bapak itu bagus untuk diteruskan, atau namun kami tidak ada kekuatan nih Bapak, kecuali memang ada kekuatan untuk mengubah ini, karena yang di atas itu sudah sampai saat ini ya masih belum ada pembetulan atau undang-undang yang memang dibuat untuk agar tidak ada sengketa antara ketiga lembaga ini, Bapak. Baik, saya kira cukup apa yang disampaikan oleh Anda tadi, sudah menanggapi apa yang saya sampaikan. Waktunya sudah 4:30 ya. Mungkin sebelum kita masuk sesi 3 memberikan pendapat dan penilaian terhadap tulisan tesis Anda ini, bolehlah saya berikan kesempatan beberapa menit ya. Tidak banyak sih. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari Dr. Worowinandi, monggo Ibu. Baik. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pak Ratman ya, ini bagus ya, idenya bagus sekali ya. Cuma nanti itu untuk dilengkapi aja adanya penjelasan bahwa KPK itu sebenarnya merupakan auxiliary agent ya dari satu negara. Kedudukan KPK ini. Jadi KPK itu tadi seperti dikemukakan oleh Pak Zain bahwa KPK itu kan terpusat di Jakarta, akarnya nggak terlalu kuat seperti Polri. Nah itu suatu saat, entah tahun berapa, bisa saja KPK ini nanti hilang. Bisa saja begitu. Cuma kita nggak tahu kapan hilangnya itu. Karena memang nggak mungkin KPK itu dia ada terus. Tapi pastilah suatu saat pasti akan ini. Karena dia bukan lembaga yang tetap ya, KPK ini. Suatu saat dia bisa hilang, KPK ini. Nah, yang menarik di tesisnya Mas Ratmanto ini, Pak Ratmanto ini ya, ini alangkah baiknya kalau istilahnya idenya itu bagus, cuma sedikit kurang membumi ya, artinya masih di awang-awang idealis di awang-awang, jadi kurang membumi menyentuh bagaimana sih realitasnya begitu. Dan tadi saya lihat ya cuma bukan cuma ya, tapi memang analisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi perlu itu analisis itu dipertajam lagi agar temuan yang diteliti oleh Pak Ratman ini bisa lebih membumi, bisa lebih realistis. Nanti itu akan terkait dengan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya nggak melebar ke sana kemari, tetap fokus dan nggak usah mengulangi menjelaskan pasal ini begitu. Gitu Pak Sen sebagai ketua sidang, itu masukan dari saya. Halo. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan tambahan kepada Saudara Ratman untuk penyempurnaan tesisnya.
Saya berikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Silakan Bapak, mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harus kemudian ada undang-undang kemudian yang mana yang kemudian berhak mengambil keseluruhan dalam proses penegakan hukum pidana korupsi. Apakah itu KPK? Kalau secara normatif sudah jelas itu KPK. Tapi bagaimana kemudian peran kejaksaan dan kepolisian dalam penegakan tersebut yang dikoordinasi oleh KPK, itu harus jelas. Itu harus jelas. Bahwa ada beberapa kasus misalnya memang kemudian rancu, itu benar adanya, sehingga kemudian dalam ini saya berharap seperti yang disampaikan tadi, analisis mengenai undang-undang sudah benar bahwa di sini ada kerancuan tafsir, kemudian keakuan sebagai institusi yang punya hak juga selain KPK. Ini harus perlu ditulis di dalam tesis ini sebagai analisa, bahwa salah satu kekurangannya adalah perundang-undangan yang kemudian sampai di mana koordinasi yang dilakukan oleh KPK untuk institusi kepolisian dan kejaksaan, supaya jelas, tidak tumpang tindih. Karena akan ada banyak hal, sebenarnya banyak hal, sebenarnya ada beberapa kasus yang mungkin akan panjang kalau saya sebutkan di sini, yang kemudian ini diperebutkan antara KPK dengan kepolisian. Karena seperti yang disampaikan Mbak Zen, korupsi itu sudah mengakar kemana-mana. Jadi kalau orang mau korupsi, dia bisa saja sudah kong kali kong dengan institusi-institusi yang lain. Kalau tidak bisa didekati lewat KPK, lewat kejaksaan tidak bisa, kepolisian, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itu fakta. Itu fakta. Yang kemudian banyak ditutupin. Saya tidak bilang bahwa institusinya yang ini, tapi ada oknum-oknum yang bermain di situ. Oke, bayangkan 3 miliar 500 itu bukan uang, menurut mereka bukan uang banyak. Menurut mereka bukan uang banyak. 35 miliar itu baru mereka hitung untuk berkoordinasi. Jadi 3,5 miliar itu mentah-mentah ditolak. Kenapa? Alasannya koordinasinya harus banyak. Itu dia yang menurut saya harus segera dibenahi mungkin, sampai di mana kemudian mitra KPK ini, saya sebut mitra, atau mitra kemudian kepolisian atau mitra kejaksaan itu, untuk kasus penegakan tindak pidana korupsi itu diperjelas. Saya berharap tesis ini bagus untuk memperjelas itu. Sudah disebutkan, tapi mungkin harus diperjelas. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Waktu saya kembalikan. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah menambahkan beberapa hal terkait apa yang harus direvisi oleh Saudara Ratman Desianto ya. Cukup banyak bahannya Mas Ratman, kita harus ekstra lagi untuk merevisinya di tahap bimbingan revisi nanti ya. Kita sudah catat juga, walaupun Anda sendiri mestinya yang punya kewajiban mencatat, tapi kita pembimbing juga sempat mencatat apa yang disampaikan oleh Bu Orowinanti dan disampaikan juga oleh Bapak Miftahul Munir ya. Saya kira cukup untuk ujian Saudara Ratman Desianto. Sesi 3 ini Mas Ratman, Anda
diminta untuk sementara nunggu di waiting room dulu, ya, karena kami akan segera rapat sejenak untuk memberikan pendapat dan penilaian. Mbak Evi sudah ya? Mbak Evi? Sudah. Baik. Bagaimana ini Ibu Woro dan Bapak Miftahul Munir? Silahkan mungkin langsung saja kita berikan pendapat dan penilaian untuk tesis Saudara Ratman Disyanto ini. Monggo Ibu. Ya, baik. Saya angkat topik dengan Mas Ratman ini ya. Ini lebih bagus ininya apa? Logikanya juga lebih bagus dibandingkan dengan yang tadi. Teman-teman baru memang nanti di analisisnya ini lebih sekedar ngutip pasal-pasal, tapi juga benar-benar analisisnya tuh muncul di situ. Karena sayang ya, ada temuan tapi tidak didukung oleh analisis yang tajam. Khususnya ini menurut saya sudah ini apa, layaklah ini untuk lulus ya, cuma nanti apa perlu pembimbingan lebih lanjut untuk tadi apa peletakan apa istilah-istilahnya aja seperti yang di bab 3 bab 4 itu jangan pembahasan 1 pembahasan 2 gitu ya. Itu lebih apa harus juga diperhatikan seperti itu. Menurut saya sudah bagus ini Pak. Boleh ya. Jadi ini lulus saya dukung, temannya memang bagus. Cuma ya harus itu dipertajam karena kalau kewenangan ini mau nggak mau juga harus bersinggungan dengan HTN ya. Karena KPK sendiri itu kan juga keberadaannya kan juga diatur di dalam ini apa di dalam undang-undang. Jadi itu masalah HTN juga harus sedikit disinggung. Gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan pendapat dan penilaiannya. Silakan Bapak Dr. Miftahul Munir, saya berikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan penilaiannya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saya sama dengan Bu Dr. Tesis ini bagus, semuanya sangat bagus. Cuman beberapa hal ya saya sama Pak Zen kurang mungkin memperhatikan hal-hal tersebut. Di sini kemudian bagaimana kemudian ini diarahkan supaya menjadi koreksi terhadap undang-undang yang sudah ada. Saya sangat bagus tesis ini, apalagi kalau dilanjutkan ke program studi selanjutnya untuk diangkat. Ini sangat menarik. Saya layak untuk diluluskan. Terima kasih Pak Zen. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir ya, sudah menyampaikan pendapat dan penilaiannya ya. Saya pun punya pendapat yang sama ya. Jadi ide dari tesis ini ya, sangat baik ya, dan temuannya juga sangat bagus menurut saya. Kalau Ibu tadi membandingkan dengan tesis sebelumnya, memang betul ya. Saya merasa dan saya menilai penelitian tesis ini sepertinya lebih bagus ya, kualitas isi dan temuannya begitu ya. Oleh karena itu menurut saya pun menyatakan tesis ini layak dan bisa dinyatakan memenuhi syarat ya untuk dijadikan salah satu syarat untuk meraih gelar magister hukum dari Pasca Sarjana Universitas Wiraraja. Jadi saya akan menyatakan bahwa ini lulus ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa bisa dilanjutkan di depan yang bersangkutan ya? Ya. Silakan Mbak Evi. Sudah Pak. Baik, Mbak Evi, terima kasih sudah menghadirkan kembali Saudara Ratman Disyanto. Saya berharap Mas Ratman tetap on kamera. Ya. Siap. Siap mendengarkan penilaian akhir dari ujian tesis pada sore hari ini.
Siap Pak ya? Siap Bapak. Baik, berdasarkan rapat yang telah dilaksanakan oleh tim penguji, ya, terdiri dari saya sendiri, kemudian Dr. Woro Winandi dan juga Dr. Miftahul Munir, kami tim penguji sepakat menyatakan Anda lulus dalam ujian tesis ini. Alhamdulillah. Makasih Terus sedikit Bapak. saya sampaikan pendapat dari beliau-beliau bahwa ternyata tesis Anda ini melahirkan temuan-temuan yang sangat baik ya, dan bisa dibilang sangat berkualitas ya dibanding penelitian-penelitian sebelumnya yang kami uji. Kalau tadi Bu Woro saya sampaikan di sini merasa beliau ini salah satu penelitian tesis yang baik dibanding penelitian tesis sebelum-sebelumnya. Kalau tadi Pak Miftahul Munir, saya juga perlu sampaikan, beliau menyatakan ini sangat-sangat layak dan sangat baik, temuannya juga sangat menarik ya. Bahkan kalau dilanjutkan ke jenjang S3, saya kira ini juga masih sangat menarik untuk diteliti, Pak Ratman. Ya. Saya pun punya penilaian yang sama. Jadi di antara beberapa penelitian tesis yang saya bimbing, ini menjadi salah satu tesis yang favorit ya, yang nilainya baik menurut saya, bahkan sangat baik dibanding yang lain. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Saudara Ratman Desianto sudah dinyatakan lulus dalam ujian tesis pada sore hari ini. Saya sebagai pembimbing dan saya sebagai Ketua Majelis Penguji mengucapkan selamat atas kelulusannya ini. Semoga ini bermanfaat untuk Anda sendiri dan juga bermanfaat terutama untuk institusi Anda, karena kebetulan Anda yang kami tahu sekarang menjabat sebagai Kanit Pitkor Reskrim Polres Sumeneb. Ya, insya Allah ini akan bermanfaat menjadi energi baru terhadap penegakan hukum dalam tindak pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan di akhir sidang ini dari Ibu Woro Winandi. Monggo Ibu. Ya, saya sampaikan ucapan selamat kepada Pak Ratman ya, sukses. Ya. Siap Ibu, makasih Ibu. Kesempatan untuk ambil ke jenjang S3, ambillah jenjang S3. Dan ini siap. Bisa diperdalam lagi, bisa diperdalam, bisa dipertajam. Siap. Gitu. Jadi apa yang sudah dirintis oleh Pak Ratman ini nantinya bisa ya memberikan pembaharuan penegakan hukum di Indonesia, khususnya untuk pemberantasan korupsi ya. Begitu saja. Amin. Sukses Pak Ratman ya. Siap Ibu, makasih banyak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah melengkapi kebahagiaan Saudara Ratman ya. Sudah dapat ucapan selamat dari Ibu Woro. Saya berikan kesempatan juga untuk yang terakhir bagi Bapak Miftahul Munir. Monggo silakan Bapak, ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat Pak Ratman Desianto, kerja Anda sangat bagus. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Capek dan ngantuk kemudian ternilai di sini. Bagaimana Anda menyusun tesis dan kemudian mencari masalah-masalah yang kemudian sangat berhubungan dan faktual serta aktual. Ini sangat menarik. Semoga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, ini bermanfaat terutama kepada institusi yang Anda duduki sekarang dan kemudian kepada penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih, Mas Ratman. Sekali lagi selamat. Waktu saya kembalikan kepada Pak Ketua Sidang. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Kita akan segera mengakhiri sidang tesis Saudara Ratman Desianto ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Woro Winandi dan Bapak Dr. Miftahul Munir sampai sore-sore bersama kami mengantarkan mahasiswa kita meraih gelar magister hukum ya. Semoga segala upaya, segala ilmu yang diberikan menjadi amal jariah ya, menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu sekalian. Dan semoga Mas Ratman tetap semangat
ya. Ya, Bapak. Karena walaupun sudah lulus ya, tapi Anda masih punya kesempatan untuk terus menimba ilmu bersama kami ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga semua kita tetap dalam kondisi sehat ya, bisa melanjutkan berbagai kegiatan-kegiatan akademik yang ke depan masih banyak yang harus kita laksanakan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai Ketua Majelis Penguji banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kita akhiri sidang kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.